Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, orang bangsa jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita hingga kita berada di 7 Zulhijjah 1445 Hijriah. Selawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa syafaatnya kita harapkan di kemudian hari. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini ada kadang-kadang orang berpendapat bahwa perbedaan waktu Arab Saudi dengan Indonesia ya begitu tahun demi tahun. Orang salah persepsi dalam menyikapi wukuf di Arafah. Padahal kalau kita melihat hari itu bukan dari pergeseran matahari, tapi dari bulan, pergeseran bulan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau matahari terbitnya dari timur, bulan itu dari barat. Makanya kita duluan daripada Arab Saudi dalam persoalan waktu. Walaupun dalam perselisihan ini, memang hari ini jamaah haji di Mekah lagi mempersiapkan untuk wukuf di Arafah, yang insya Allah besok mereka wukuf, yaitu 9 Zulhijjah. Tapi kita 9 Zulhijjahnya itu hari Minggu. Hari Minggu, besok Tarwiyah. Ya, besok puasa Tarwiyah. Belum persiapan kan itu, persiapan berangkat untuk besok berangkat ke Arafah, wukuf kan itu, berangkat. Jadi wukufnya kan Minggu Arafah. Jadi harayanya kapan dikatakan haraya? Ketika berangkat ke Mina, bukan wukufnya hari raya. Ya. Bukti apa? Ketika kita melontar Jumrah Aqobah, kita kan baru takbir. Berarti besoknya lah hari raya. Makanya orang yang mengerjakan nafar ula, kan nafar ula yang berangkat haji, yang sudah pernah berangkat haji, jamaah rahimakumullah, itu kan setelah melontar Jumrah baru takbir. Malam keduanya dia boleh ke Mekah, tapi sebelum maghrib balik ke Mina. Kalau dia tak balik ke Mina untuk melontar yang kedua malam tasyrik, maka batallah hajinya atau bayar dam. Kalau dia bayar dam, tak batal hajinya. Kalau nggak bayar dam, batallah melontar jumrahnya. Ini supaya kita paham. Ya Bu, walaupun yang belum berangkat haji, ya, karena persoalan haji ini ya banyak
yang kita harus pahami, apalagi ketika kita umroh. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, kalau kita umroh ada beberapa tawaf yang dilakukan, ya kan Bu? Ada namanya tawaf najar, ada tawaf wada, ada tawaf sunnah, ada tawaf wajib, ada tawaf ifadah. Ya. Tawaf ifadah dilakukan kapan Bu? Ya, yang sudah berangkat haji aja. Ya kan? Tawaf ifadah itu untuk yang berhaji. Tapi kalau tawaf sunnah, tawaf najar, ya, tawaf wada, tawaf wajib itu berlaku untuk umroh. Nah, bedanya ifadah. Ifadah untuk haji. Kalau ibu-ibu pernah mendengar lagu Nur Asyah Zamil dari Padang Arafah, bermalam di Mina, berhenti di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumroh, ya, dan tawaf ibadah, sempurnalah haji. Kalau ingat lagu Nur Asyah Jamil, ya kan, itu dari Padang Arafah singgah di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumroh, haji. Oh, mantap udahannya. Artinya karena ini mau dekat haji, ya kan Bu? Kita kajinya haji dan kaitannya nanti ke kurban, kan itu kan? Artinya itulah yang kita lihat. Nah, ini sambil manasik umroh lari ini. Mana kau yang tidak berumroh, ya kan Bu? Kapan dilakukan tawaf wajib? Tawaf wajib itu ketika kita memasuki yang namanya Makkah. Kalau kita berhenti pesawatnya di Jeddah, ya kan Bu? Pesawat turun di Jeddah, maka disitulah kita niat umroh. Nah, kalau kita di Mina, maka niat umrohnya di Bir Ali. Ya, Bir Ali, tempat mikot. Nah, tempat kita berniat. Ketika kita sudah berniat umroh, maka larangan umroh berlaku. Sama dengan larangan haji. Apa itu? Rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dilarang kita berbantah-bantahan, memakai wangi-wangian, kan itu, berbuat tak baik, dilarang. Berkata kasar, berkata kotor, nggak boleh lagi. Cumana niat umrohnya, nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, mana kau ada yang berniat umroh Bu? Ya, nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nggak bisa bahasa Arab, nggak bahasa Indonesia. Sengaja aku umroh memakai pakaian ihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib padaku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh ditambah wajib padaku, nggak boleh, nggak pun ditambah wajib padaku, nggak apa-apa. Sengaja aku umrah berpakaian ihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita itu berniat umrah, barulah itu tawaf wajib. Ya, tawaf wajib. Tawaf wajib harus diikuti dengan sa'i dan ta'allul. Itu bedanya. Tawaf wajib harus diikuti sa'i dan tahallul. Kalau tawaf sunnah tidak diikuti dengan sa'i dan tahallul. Tawaf sunnah. Tawaf wada sama, cuman keliling Ka'bah saja. Tawaf najar sama, tidak ada sa'i dan tidak ada tahallul. Tawaf ifadah ada sa'i dan ada tahallul. Tahallul sani namanya, tahallul yang kedua. Masih ingat Bu yang sudah berhaji dan berhajat? Ingat kan Bu? Mana tahu Anda berniat umroh, ya kan? Nah, artinya kita
Hari ini mereka seperti itu. Nah, kalau tawaf nazar ketika kita berada di Mekah, aku bernazarlah untuk tawaf. Harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, maka kita bayar kifarat atau bayar denda. Itu tawaf nazar. Sama dengan kurban. Kurban pun demikian. Aku bernazarlah berkurban. Tadi dilakukan kurbannya, bayar kifarat, bayar denda. Bahkan lebih lagi hukum mengatakan apabila kurban nazar tak boleh dimakan oleh suku kurban, walaupun kuahnya. Nah, sedikit pun tak boleh dinikmati. Kita memasak kurban nazar kita, kuahnya cicipi pun tak boleh. Haram hukumnya. Begitu itu kurban nazar. Sedikit pun tak boleh dinikmati. Ada yang diinginkannya. Apabila aku punya rezeki, aku bernazar berkurban. Dia nazarnya. Dalam hati aku bernazar berkurban. Beda dengan niat. Apabila aku punya rezeki, aku berniat berkurban. Aku tahun depan niatlah kurban. Harus nggak dilakukan, nggak apa-apa, hanya niat. Aku tahun depan bernazar berkurban. Aku bernazar. Berniat itu. Nggak dilakukan, nggak ada masalah karena belum punya rezeki. Tapi aku tahun depan apabila punya rezeki, aku bernazar berkurban. Nggak dilakukan, bayar kifarat. Tak dilakukan juga sampai sekian tahun nazarnya itu, bahaya lagi kan? Kalau misalnya gini kan, Ya. Kalau misalnya aku berhasil, aku puasa, bernazar puasa, Ya. itu kan wajib. Sama wajib. Kalau nggak dibayar, Yang namanya nazar wajib bayar kifarat kalau nggak dilakukan. Apakah itu nazarnya puasa? Apakah itu nazarnya kurban? Apa itu nazarnya tawaf? Iya. Apakah bernazar memberi anak yatim? Ya kan? Aku punya rezeki, bernazar memberikan anak yatim makan. Tapi kan nggak dibilang berapa anak yatimnya. Satu orang pun anak yatim juga memberi makan, kan itu. anaknya, dulu saya nazar anak dapat anak perempuan, orang belum ngaji seperti ini kan, saya makan dagingnya. Ya, artinya hari itu belum paham ya kan Bu. Nah, tapi kalau hari ini sudah paham, tak boleh lagi dilakukan kan itu Bu. Nah, itu kan memang belum ada pengetahuan ajar namanya. Masih gadis-gadis lah pula ya kan itu. Iyalah. Artinya kan apabila aku kan dulu saat itu kan ibu itu mungkin kan gini. Apabila aku punya anak, aku bernazar. Ya, tapi nggak tahu hukum nazar itu bagaimana kan itu. Hari ini kan sudah tahu kita hukum nazar itu. Jadi nazar ini hati-hati bernazar. Tapi kalau niat beda ya kan Bu, beda. Ya, jadi maka hati-hati dengan nazar. Ya. Nah, kenapa? Ya, begitulah hebatnya. Ya, makanya jamaah ya tawaf itu juga merupakan ya salah satu sifat yang kita hindari, yaitu sifat apa? Sifat kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Ka'bah, kan itu, ya kan? Nggak ada apa-apanya. Nah, ketika kita berniat ihram, ketika kita berniat tawaf, ya, udah Bu. Ketika kita berniat tawaf nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Banyak dosa yang kita lakukan, ya kan? Banyak dosa yang kita lakukan. Wajarlah bibab katim mubarakah. Bahwa tanah haram itu, tanah Makkah itu adalah tempat menangis, ya tempat bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besok warahmatullah ketika jamaah haji di padang Arafah, dia mengingat dosa-dosanya. Satu hari warahmatullah dari pagi, kadang-kadang banyak jamaah haji itu cuma tidur-tidur aja, cuma golek-golek aja pakai pakaian ihram. Memang larangan ihram ditunaikannya.
tapi manfaat Arafah tak ditunaikannya. Ya. Padahal manfaat Arafah, man arafa nafsah faqad utiya rabbah. Siapa kenal dirinya tentu akan mengenal Allah. Kita kenal diri kita, man arafa nafsah, kita mengenal diri kita. Maka ketika orang berhaji, jamaah dia mengenal dirinya. Ya Allah, aku dari mana, mau kemana, dan apa tujuanku, dan mau kemana. Kita hari ini juga demikian, jamaah. Sudah semakin tua, mau kemana kita? Dari mana kita? Maka kadang-kadang jamaah ketika takbir berkumandang itu rasanya sedih kita. Apalagi ketika orang berhaji, ya kapan aku berangkat kembali? Man arafa nafsa, kenal diri. Kenapa? Ya Allah, dari tak pandai bercakap, hari ini aku bisa bercakap. Siapa yang membuat aku bisa bercakap? Ya kan itu. Ya. Hari ini kita bisa bercakap. Bahkan bisa cakap kita ini menjerumuskan orang. Bahkan cakap kita ini bisa orang buat bermusuh. Bahkan karena bercakap ini, rahimakumullah, hancur semua. Berapa umur kita ini? Karena bercakap, rahimakumullah, tak bercakapan seumur hidup. Bermusuhan seumur hidup. Yang mengajak berjalan, rahimakumullah, siapa? Ketika omah kita dulu bilang, kakak, bisa kita balas itu? Enggak ada. Ketika kita diajari mama kita, ayah, uwa, itu uwa nak, itu opung nak, opung, kan itu kan? Diajari ya kita ketika kita berusia 1 tahun, bahkan tak 1 tahun pun kita diajarinya. Itu salam opung nak, salam opung. Diangkatkan ya tangan anak, sudah warahmatullah, disuruh salam walaupun dia tak bisa bersalam. Begitulah hebatnya dosa yang kita lakukan hari ini. Wajar Allah man arafa nafsah, kenal diri kita. Sudah sebegini tua jamaah rahimakumullah dalam hidup dan kehidupan kita, masih juga ada orang yang bermusuhan. Padahal ketika melontar jumrah jamaah rahimakumullah, kurban yang kita lakukan, sifat hewan yang tak baik dalam diri kita harus kita hindarkan. Orang yang berhaji, jamaah, berapa jumlah batu nafar awal dilakukan? Nafar awal Bu yang sudah berhaji, Bu Eli, berapa nafar awal batu yang dibawa sampai hari tasyrik? 41, 49 ya kan Bu? 21 satu malam, tambah 21 malam, 42, tambah 7, Jumratul Aqabah 49. Nafar sani berapa? 70, tambah 1 malam lagi, kan itu kan? 70 sifat setan yang ada dalam diri kita, bahkan lebih daripada sifat setan yang 70 itu. Ketika Nabi Ibrahim digoda, ketika Siti Hajar digoda, ketika Ismail digoda, jamaah dilemparkannya batu dalam hidup dan kehidupan kita. Hari ini kita sifat hewan itu masih ada dalam diri kita. Berkurban juga. Sifat hewan itu disuruh masih moh katanya. Ya kan? Artinya terjemahkanlah sendiri kan itu Pak. Ya kan, umur kita hari ini sudah 40 tahun. Hari ini 53 tahun. Ya, saya insya Allah bulan 7 53 tahun. Nah, bulan 7. Ya kita rayain. Iya, 53 tahun tanggal 21 bulan 7. Ya kan? Nah, terus apa lagi ingat-ingat? Bukan ngasih kode. Ya, tapi sifat setan itu jamaah sudah mulailah kita hilangkan hari ini, ya kan Bu? Sudah mulailah kita hilangkan. Nah, sifat hewan yang tak baik itu hilangkanlah dengan melontar Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika melontar itu Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hindarkan sifat yang merepet dalam hidupku ini. Bismillahirrahmanirrahim, lemparlah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hindarkan sifat sholat yang melambatkan sholat subuhku. Kan itu. Ya kan? Setan yang melambatkan sholat subuh kita lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hindarkan sifat setan yang selalu aku menjelekkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Nabi Ibrahim ketika digoda oleh setan saat untuk menyembelih anak. Tapi apa jawab sang anak? Fastajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, hendaknya engkau mendapati aku dalam keadaan sabar. Jadi ketika dihujat orang awam, dijelek-jelekkan orang awam, bisa kau sabar? Harus bisa. Ketika nggak dapat makanan awak, dipindahkan makanan awak ke sebelah, jangan warahmatullah. Haruslah sabar. Ini enggak, pulang, kredit. Enggak tahu aku itu. Enggak tahu aku itu. Yang jelas jangan warahmatullah itu sifat yang tak baik. Jual hidup ini kan tak baik. Padahal semakin apa? Semakin hukum tuh hari ini semakin hebat, jangan warahmatullah. Hukum fikih itu ada semakin hari ini semakin ngeri kita. Manalah semakin ngeri jamarakumullah. Satu contoh yang sederhana jamarakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami istri bercerai belum keluar putusan cerainya, wajibkah si istri dinafkahi? Wajib sampai putusan. Makanya ada nafkah terutang. Ada nafkah terutang. Bahkan jamarakumullah banyak lagi hukum yang timbul saat ini. Makin ngeri kita, Bu. Semakin tua semakin banyak hukum itu. Ada ketika jamarakumullah seorang yang belum digauli oleh istrinya, yang belum digauli oleh suaminya, apakah dia dapat waris? Tapi dia dapat nafkah, waris tidak. Nah, itulah Bu hukum itu. Makin ngeri hawa hukumnya, makin dikotak-katik. Nah, makin dikotak-katik, artinya makin ngeri kita, kan itu kan? Iya apa? Kita cari berpikir hari ini kan? Ya. Enggak. Kalau dia digauli apa berarti sudah rujuk. Sudah rujuk berarti sudah sah suami istri lagi. Iyalah rujuk lah namanya. Berarti kan sama-sama berkeinginan. Rujuk, kan rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan. Paham? Iya boleh, kayak belum bercerai itu namanya kan boleh berhubungan. Rujuklah namanya itu kan, tidak bercerai. Tapi hati-hati, ada hukum. Tunggu, Bu. Ya cocok. Tunggu terangkan dulu. Terangkan dulu. Ketika suami istri bertengkar, warahmatullah terukat pada cerai. Sah tak cerainya? Sah. Tapi sebelum 3 bulan, mereka itu berhubungan suami istri karena permintaan suami dan istri melayani, maka itu udah rujuk. Enggak. Sebelum selesai masa iddah. Contoh Bu, 1 bulan, ke 2 bulan, ini kan bercerai. Masuk menjelang bulan ketiga, si suami minta, kata ibu itu tadi. Ya kan? Iyalah. Memang harus. Si istri mau. Rujuklah namanya itu. Karena belum selesai masa iddah. Nah, masa iddah. Tapi sudah lewat masa iddah 3 bulan 10 hari. Si istri minta atau si suami minta,
dilakukan, maka itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu termasuk zina. Iyalah zina. Ada masa iddahnya 3 bulan 10 hari. Iya. Iya. Nah, artinya kalau masih masa iddah ada, putusan pengadilan itu belum putus, maka boleh dilakukan. Itu kan mereka sudah rujuk. Tapi dilanjutkan dengan putusan pengadilan, cerai. Paham, Bu? Baiklah istrinya itu berarti kan. Ini kan berlanjut ya kan, misalnya contoh tadi kan. Ini putusan belum putus. Ini kan aduan masih berlanjut di pengadilan. Si istri minta atau si suami minta, belum selesai masa iddah, maka ini boleh rujuk. Karena belum selesai masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, baru ijab kabul balik. Kalau sudah putusan nggak boleh. Ini kan putusan belum. Tapi kalau dalam 3 bulan 10 hari tidak ada hubungan suami istri tadi, tidak ada permintaan di 3 bulan 10 hari itu, mereka melakukan hubungan walaupun belum putus pengadilan, ini wala taqrabuz zina. Kan beda itu kan? Beda. Ada 3 pendapat tadi kan? Paham, Bu? Hah? Di 3 bulan ini, misalnya hari ini kuceraikan kamu, ya kan, Bu? 2 bulan kan nggak berhubungan. Gak tahu masuk bulan ketiga mereka berhubungan, sama-sama rindu lah. Ada Ibu itu kan? Ini nggak zina, ini rujuk namanya. Masih sah suami istri. Iya, walaupun sudah diucapkan talak. Iya, karena belum selesai masa iddah. Tapi kalau sudah selesai masa iddah 3 bulan 10 hari, mereka melakukan hubungan tadi karena sama-sama rindu, zina. Beda kan, Bu? Zina, karena talaknya belum ada kata rujuk, belum ada hubungan suami. Boleh rujuk itu dilakukan dengan hubungan suami istri. Boleh rujuk itu hanya diucapkan, kurujuki kamu, kuterima rujukmu, sah. Balik suami istri, walaupun tanpa saksi. Walaupun tanpa saksi, kurujuki kamu, kuterima rujukmu, selesai, sah suami istri. Masa iddah berlaku dari mulai ucapan kata cerai. Ya, masa iddah berlaku dari mulai ucapan kata. Bu, itu satu. Itu kan hukum. Mana lagi yang kadang-kadang sekarang ini jadi persoalan ketika anak gadis kita sama anak lajang kita mengkredit KPR. Mereka belum suami istri. Ya kan, Bu? Apakah itu dihitung harta bersama? Tidak. Walaupun membayarnya sama-sama. Sama-sama membayarnya, Bu. Sama-sama membayarnya. Sudah lunas, mereka nikah. Apakah harta KPR itu dihitung harta bawaan atau itu harta bersama? Tidak. Karena belum suami istri. Yang dikatakan harta bersama ketika adanya ijab dan qabul. Harta orang.
persiapan orang ibu persiapan orang Dan itulah yang sering diputuskan oleh hakim, itu bukan harta bersama. Bukan. Harta umum. Iya. Makanya jangan coba-coba amang kredit sebelum mau ijab kabul. Kalau terjadi perceraian, jazakumullah, anak gadis kita sama anak lajang kita itu jadi perdebatan, itu tidak dihitung harta bersama. Gak ada harta bersama itu. Duniawi itu. Kalau terserah bagi dua, tapi tidak harta bersama namanya. Bisa jadi baitul mal, jadi harta harta umat Islam. Tapi bisa diambil orang itu, Ustaz ya. Diambil yang tadi yang anak dua orang misalnya dibagi. Bagi orang itu. Iya lah, tapi tidak dihitung harta bersama dalam hukum agama. Itu belakang. Dalam hukum agama tidak dihitung harta. Mana lagi yang sering terjadi, Bu, ketika ibu memberikan tanah, atau sudah bersama, jadi didirikan bangunannya. Tanahnya itu harta bersama kan? Misalnya Ibu Hajan nih, memberikan sama anaknya tanah, ini untukmu tanah. Ya kan Bu? Terus kawinlah anaknya, dibangun anaknya lah tanah ini, rumah ini, dengan suami istri. Apakah tanah ini termasuk harta bersama? Tidak, ini harta bawaan suami atau harta bawaan. Tapi ini yang sering terjadi pertentangan. Maka ketika ibu memberikan tanah sama anak ibu dengan warisan itu dinotariskan, dan ketika akad nikah sampaikan itu Bu ke kantor KUA bahwa itu sebagai harta bawaan. Hari ini perkembangan fikih begitu hebatnya. Kenapa? Sekarang Ibu, KUA pun dipanggil perkara harta bawaan ke Polres. Karena persoalan ini makin berkembang hukum fikih itu. Ya, makin berkembang. Bukan sembarangan sekarang lagi. Jadi ketika anak kita punya harta emas, gambar-gambar, ya kan, punya harta emas misalnya 50 gram, sampaikan ke kantor KUA supaya itu jadi harta bawaan si anak. Nah, kecuali istrinya ridho yang 50 gram emas ini untuk membangun rumah, ya kan Bu? Kenapa? Sering dituntut, mana emasku dulu yang ku bawa aku nikah sama kamu. Ya kalau langgeng, jamaramakumullah, suami istri itu kalau nggak langgeng, ya kan, bisa tengah jalan dituntutnya harta emasnya, simpanannya. Nah, apalagi Bu, macam ulang tahun, macam ku bilang tadi lah, ya kan Bu, ulang tahun dibelikanlah istrinya itu mobil Agia sebagai hadiah ulang tahun. Tiba-tiba besoknya pisah. Apakah Agia itu harta bersama? Tidak. Maka terus catatkan itu Bu sebagai harta milik kita. Ya. Tapi itu bisa jadi, kalau nggak dicatatkan Bu, itu jadi apa? Jadi harta bersama. Itu sering bertengkar. Ngeri kan? Sekarang ini ngeri gara-gara itu bacot-bacot suami istri itu. Kenapa? Tadi macam hadiah ulang tahun itulah. Sekarang kan hadiah ulang tahun mobil Agia, mobil Alia, tanah lah. Inilah hadiah ulang tahunmu, selamat ya, mudah-mudahan kau panjang umur. Udahlah dianggap upaten lah. Tiba-tiba 5 bulan atau 10 bulan lagi bertengkar, jamaramakumullah. Harta bersama enggak? Tidak. Itu harta milik istri. Kenapa? Pemberian suami. Itu pemberian istri. Kan itu. Kadang-kadang istri juga mau membelikan suaminya mobil. Karena sama-sama bekerja. Ya kan bisa terjadi Bu. Bisa terjadi. Itu hanya pertengkaran. Ya. Tapi itu semua dunia. Kan itu Bu.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan dunia semua adalah hanya fata morgana. Ya, tapi ternyata kesenangan dunia itu tak ada dibawa ke dalam kubur, nggak ada. Ya. Nggak ada dibawa dalam kubur. Yang dibawa kubur apa? Amal, ibadah. Sholat kita nih dibawa dalam kubur. Pergaulan kita nih dibawa dalam kubur. Ya kan? Amanah yang diberikan Allah kepada kita dibawa dalam kubur. Tapi kalau pergaulan kita nih, jamarakumullah, tak dimaafkan oleh yang di atas kubur, kemana pula? Kan itu belum Allah terima. Kenapa? Banyak pergaulan kita nih tak dimaafkan orang. Wajar ketika kita menangis di Jabal Rahmah tuh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami yang zalim ini, dosa kami tak terbilang. Jika Engkau tidak ampuni, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Dosa kita nggak terbilang, Bu. Kenapa dosa kita terbilang? Pergaulan kita nih banyak salah ucap. Ya, pergaulan kita nih banyak yang menyinggung perasaan orang lain. Pencarian kita nih kadang-kadang ada yang subhat, kadang-kadang ada yang haram tanpa sadar. Kadang-kadang yang kita nikmati, jamarakumullah, kau kita ada yang makruh kah, ada yang mubah kah, ada yang haram kah. Maka itu yang perlu kita bawa kubur, yang mana? Kan yang halal dan thayyibah. Halal sama kita belum tentu halal sama orang lain. Apalagi kadang-kadang waris yang warahmatullah halal sama kita, tapi sama adik kita nggak halal, ya kan? Nggak halal sama kita bagianku sekian, tapi sama adik awak banyak kali. Nah, nggak ada yang mau mengalah soal waris, ya kan Bu? Nggak ada. Padahal itu pencarian siapa? Pencarian orang tua, pencarian yang di atas kita. Tapi ternyata jamarakumullah, kita nikmati harta orang tua kita tuh tidak halal. Tidak halal apa? Menyakiti adik dan abang kita. Ini artinya hari ini kita jamarakumullah harus merenungkan diri kita. Maka wajar jamarakumullah ketika kita terbayang Ka'bah tuh, ya Allah, nggak ada apa-apanya aku nih. Man arafa nafsah, kenal diri kita. Baru yang kedua, man arafa ikhwah, kenal lingkungan. Lingkungan hari ini begitu hebatnya, ya kan? Lingkungan hari ini begitu hebatnya. Apa? Persoalan agama yang begitu hebat, persoalan hukum-hukum agama yang begitu hebat. Tidak ada hukum agama, hukum dunia pun saat ini. Ekonomi yang hebat, ya kan Bu? Politik yang hebat, siasat dalam apa? Dalam kehidupan kita, merebut pimpinan, merebut kekuasaan, ya kan Bu? Jangankan kekuasaan negara, kekuasaan pengajian pun berebut orang, ya kan? Jangankan kekuasaan negara, kekuasaan ini pemerintah, sifat hewan juga itu, ikhwah lingkungan, ya kan Bu? Lingkungan, iya. Masjid pun berebut, yang Allah. Bahkan bagus apa? Imam tuh tahu saya lagi ustaz tuh imam, tahu sah, ya kan? Jamaah saja pun tak tenawa, ya kan? Jamaah. Tapi membersihkan hati untuk mengikut jamaah itu harus bersih kita. Apalah, malah lebih enak kita sebagai jamaah daripada imam, ya kan Bu? Tapi hari ini orang yang tidak ditunjuk sebagai imam, macam sakit hati. Orang yang tak ditunjuk sebagai panitia kurban, sakit hati. Ya, aku menunjuk dia ini. Karena kurban ini kan merupakan sifat hewan, ikhwah. Orang yang tak dapat kurban sakit hati. Orang yang dapat sedikit dari kurbannya dia berkurban 2.400.000, 2.200.000, sakit hati, ya kan? Bahkan dibilangnya kok bau semua lah daging yang enggak dicampur lah kulit sama susu-susu ke daging, bau semua katanya.
Sakit hatiku berkorban. Tahun depan nggak mau lagi kurban hisab katanya. Sudah. Ya kan? Artinya begitulah hidupnya. Ya kan? Kenapa? Bi amwalikum wa anfusikum, berkorban dengan jiwa dan harta itu sangat berat ya kan Bu. Paling tidak berkorban dengan jiwa lah hari ini kita. Harta, kalau salah kalah harta, jiwa saja pun. Makanya semua kita ini wajib menyaksikan penyembelihan kurban itu sebetulnya. Kalau saya beranggapan wajibnya. Kenapa? Ya Allah, aku belum bisa mengorbankan jiwaku. Ya kan? Kenapa jiwa berkorban itu nggak ada? Nggak ada jiwa berkorban kita. Buktinya apa? Kalah kita. Ya kan Bu? Mengorbankan jiwa. Gara-gara 200.000 pindah pilihan. Nggak siap dengan jiwa. Ya kan? Jilbab diambil juga. Ya, sayanglah jilbabnya cantik, bisa satu setel sama pakaian merahku katanya. Ya kan? Gak siap mengorbankan jiwanya. Tadi lihat kualitasnya. Ya, kualitas dan kuantitasnya tak dilihat. Akhirnya apa? Kita sendiri yang terpojok. Ya, kita sendiri yang akan mengalami ekonomi itu. Kita sendiri yang menghilangkan pergaulan diri kita. Akibat apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Berkorban anfusikumnya nggak siap. Dengan jiwa kita nggak siap. Dengan perasaan kita nggak siap. Ketika kita jamarahmatullah tak dapat kupon kurban, gampang. Kaget hati. Ya, kaget hati. Dan membersihkan hati juga. Kaya ya kan Bu. Ketika jamarahmatullah pesta tak dapat daging dalam puasnya aja sakit hati Allah. Ini tes pesta kawan Tuhan, mogahnya pesta. Nah, berdua itu tambah dua juga lagi kita. Udah satu lagi hati tambah ngomong kemana-mana, dua dosa. Padahal dia mengerjakan puasa Arafah. Barang siapa yang mengerjakan puasa Arafah kata Nabi, maka dosanya diampuni tahun yang lalu dan tahun akan datang. Nah, itu hebatnya zaman Allah, pahala mengerjakan puasa Arafah. Barang siapa yang mengerjakan puasa Tarwiyah, maka diampuni dosanya setahun. Sama dengan mengerjakan ibadah. Ya. Kita mau berkurban, ya kan? Berkurban. Tapi ada orang yang kita lihat tuh banyak yang susah ya, kali gitu. Jadi uang kurban itu kita alihkan bantu-bantu orang-orang susah itu gimana? Boleh. 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 Artinya kan kita tak jadi berkorban karena masih ada yang lebih susah daripada untuk artinya ini mengorbankan ya perasaan kan itu. Kalau salah aku makan daging, kenapa setiap tahun aku makan daging? Sementara jiranku masih ada yang susah tak bisa makan daging. Paling tidak ketika menyambut hari Idul Adha ini mereka bisa beli setengah kilo kan gitu. Artinya begitu. Itu man arofa ikhwa, kenal lingkungan kita. Makanya ketika kita berikram, dilaranglah kita memakahkan ranting, membunuh hewan, ikhwah lingkungan. Baru man arofa rabbah, sudah mengenal diri kita, sudah mengenal lingkungan kita, tentu kita akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gak ada apa-apanya wanita, gak ada apa-apanya kita nih. Dulu kita ganteng, sekarang luntur, ya kan Bu? Dulu kita manis, sekarang udah asem semua. Bahkan jamarahmatullah ya dalam diri kita nih dicabut nikmat satu-satu. Ketika kita sakit, ya kan Bu? Ya kan setan wajah tuh mulailah. Nggak ada orang yang sakit itu wajahnya cerah. Kenapa? Nikmat wajah itu dicabut. Ketika kita sakit, nggak ada tenaga kita. Ya kan Bu, mengangkat sedikit pun nggak ada, dicabut itu tanda-tanda kematian. Nikmatnya satu, wajah cerah jadi pucat, ya kan Bu. Tenaga ada, nggak ada lagi tenaga. Kaki pun payah melangkah, mulut pun payah berucap. Ya, ya ketika sakit juga, itu kan tanda kematian dalam diri kita. Mana Pak?
Ya, ada yang sakit gak? Itu nikmat kakapnya masih ada. Ya kan Bu? Tapi nikmat tenaga nggak ada lah. Kita sekarang saja Bu, usia 50, usia 40 tahun, nikmat tenaga ini udah berkurang. Ya kan? Sudah berkurang tenaga kita. Jalan pun sudah mulai lah. Ya, sudah berkurang. Artinya robbah, mengenal Allah, nggak ada apa-apanya wahni, ya kan Bu? Iya. Iya. Belum dihayatinya. Nah, belum dihayatinya. Kenapa? Panggilan labbaik Allahumma labbaik itu, ya Allah hindarkan sifat syirik dalam diri kita nih. Kupenuhi panggilan oleh Allah. Makanya panggilan itu, Bu, panggilan dalam hidup dan kehidupan kita cuma 3 ya, Bu. Yang 2 ini masih diabaikan orang. Panggilan dalam hidup kita ini 3. Yang 2 ini diabaikan orang. Tapi yang ketiga ini yang bahaya, yang kita tunggu. Yang pertama panggilan azan. Panggilan azan ini masih diabaikan orang. Hayya sholat, bentar lagi masih tengok Saleha. Saleha SCTV ya kan Bu? Pengorbanan anak yang patuh kepada orang tuanya, Saleha. Punya SCTV, udah mana? Sekarang ada Saleha, belum. Iya, udah mana? Panggilan azan masih diabaikan. Yang kedua panggilan haji. Panggilan haji ada orang rezeki. Tunggulah, belum ada panggilan. Ya kan? Nantilah, ya kan Bu? Iya 2. Yang ketiga panggilan mati, dia nggak bisa. Nggak bisa dielakkan. Tapi kalau panggilan haji, panggilan azan masih dielakkan orang. Nah, masih dielakkan orang. Hayya 'alas shalah. Nanti dulu lah. Aku ingin hidup. Atau bentar lagi lah. Belum habis waktu sholat. Masih ada waktu sholat. Tunggulah. Nah, masih panjang kan itu. Panggilan haji. Oh, belum dipanggil Tuhan. Masih bisa berdeposit Tuhan 25 juta. Ya. Ibadah orang kan kita nggak bisa nilainya kan. Iya, tapi kan 3 panggilan. Ya. Maka 3 panggilan Ibu, yang ngerinya yang mana? Yang terakhir dilakukan. Yang terakhir lah yang ngeriawakan panggilan mati. Kita kan menunggu panggilan yang ketiga nih. Panggilan mati. Sehat punawa mati. Ya, sakit punawa mati. Ya kan? Berbuat awak mati hatinya. Ya mati hatinya. Berapa kali pun dia dengar ceramahnya. Tapi kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Wisawatu walahum adabun azim. Tiap Jumat dia mengaji, tiap Jumat didengarinya pengajian, tapi kalau ditutup pintu hatinya nggak ada. Kalau ditutup pendengarannya nggak ada juga. Ditutup pintu penglihatannya nggak ada juga. Wisawatu walahum adabun azim. Adab Allah itu sangat pedih. Ya kan? Mengaji juga setiap tahun tak ketinggalan. Dia yang paling utama sampai dan dia yang paling banyak bentuknya. Iya, ditutup untuk hati, mati hatinya. Gak ada perubahan. Siapa yang menyongsong Anies Baswedan untuk perubahan, tapi diri kita pun tak berubah. Allah bilang, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tak akan berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Tak akan berubah iman kita kalau bukan kita sendiri yang akan berubah iman. Enggak ada orang lain. Kita hanya sekedar ingatkan kau. Mau masuk dan tak masuk kau lah itu. Iya, ya kan? Diri kita. Kita hanya sekedar mengingatkan. Jangan lihat orang yang mengingatkan, tapi isi yang diingatkan itu yang kita ambil. Kalau melihat orangnya, preman sekalipun kadang-kadang mengingatkan kita loh. Jangankan preman, anak kecil kita, cucu kita pun mengingatkan kita. Nenek, kok gitu nek?
Kan? Nenek kok gitu. Nah, artinya kita diingatkan. Jadi berapa kali pun kita diingatkan, mari kita buka hati kita. Jangan sampai hati kita khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisab. Hindarkanlah jangan hati sampai tertutup. Ya, jangan sampai pintu pendengaran kita tertutup. Jangan sampai pintu penglihatan kita tertutup. Kenapa? Allah lihatkan tanda-tanda kebesaran. Ya kan, Bu? Allah lihatkan tanda kebesaran. Maha besar Allah, maha suci Allah. Ketika takbir berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa agungnya Allah, betapa kayanya Allah, betapa hebatnya Allah. Kita ini gak apa-apa, tapi kita Allah, jangan ada kesombongan. Ya, makanya kita ini ya hewan tuh tak sombong dia. Sifat hewannya ada yang gak sombong, ya kan, Bu? Dan sifat hewannya ada yang anggar jago. Ya, manusia ini semua ada. Anggar jagonya ada, anggar hebatnya ada, anggar kayanya ada, padahal tak kaya. Tapi anggar kaya dia. Nah, itu gak tahu aku dulu. Iya kan? Ya, anggar kaya ada, anggar hebat ada, anggar paten kan. Ya lah. Ya. Nih artinya marilah jamaah rahimakumullah kita rubahlah diri kita dengan haji yang ada, dengan Arafah, ya kan? Mari kita kerjakan puasa tarwiyah. Barang siapa yang mengerjakan puasa tarwiyah, besok tarwiyah, Bu. Ya, barang siapa mengerjakan tarwiyah maka dosa diampuni setahun yang sudah berjalan. Barang siapa yang mengerjakan puasa Arafah, jamaah rahimakumullah, dosa tahun lalu dan tahun akan datang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah rahimakumullah, jangan kamu makan sebelum selesai khatib membacakan khutbah. Oh, jangan ibu kumur-kumur makan, minum karena biasanya minum air putih. Ya kan, Bu? Sebelum imsak silahkanlah. Tapi sudah waktu imsak janganlah minum air putih lagi. Puasalah kamu sampai khatib turun dari mimbar. Paling tidak puasa tarwiyah awal enggak, puasa Arafah enggak. Paling tidak puasalah sebelum khatib turun dari mimbar. Itu masih pakai niat lagi, Ustaz. Enggak. Tapi jangan kamu makan apa-apa ketika sesudah imsak sampai khatib turun dari mimbar. Makanya Idul Adha itu lebih cepat dilaksanakan daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri makan dulu, kalau Idul Adha puasa dulu. Nah, puasa dulu, ya. Dan sunnah juga ada melakukan tadi yang menyaksikan penyembelihan hewan kurban, yang enggak berkurban pun tengoklah. Ya Allah, hindarkanlah sifat hewan yang tak baik dalam diriku. Paling tidak niat seperti itulah. Nah, kalau kita sudah menyaksikan penyembelihan hewan kurban, ulanglah kita, lakukanlah sholat sunat 2 rakaat. Ya, bacalah sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat mutlak, ya kan, Bu? Baru berdoa kita, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, bukan wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin. Ya, sudah selesai kurban. Boleh di depan kurban. Nah, boleh setelah saya kurban, setelah selesai sholat sunat mutlak, boleh kita baca. Nah, tapi kalau nggak kita sholat sunat mutlak, selesai kurban itu bacalah itu, ya. Nah, dan ketika kita berkurban, ya bacalah niat kurban kita. Allahumma hadza minka lil kurbani fulan bin fulan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terima kurbanku binti ini, bin ini. Nah, ketika mau disembelih, Allahumma hadza minka lil kurbani
Muhammad Zuhri Pulungan bin misalnya, atau Fatimah bin Ti, yang berkorban Bu. Ya, kalau mau disaksikan, kalau mau disembelih itu kan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang berkurban baca Allahumma hadza minka lil qurbani. Nah, Allahumma hadza minka lil qurban, dalam hati aja. Ya Allah, terima kurbanku binti ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya ini binti kita yang suami kan juga Iya, dapat. Ustaz, pertanyaannya untuk korban kita dan keluarga. Ya, niatkan itu, Bu. Allahumma hadza bika lil qurbani, aku dan keluargaku karena Allah Subhanahu wa taala. Masukkan aja. Allahumma hadza bika lil qurbani, nama kita dengan keluarga kita lillahi taala. Boleh. Oh, salah kalau sama keluarga dia pulang. Nama ibu lah. Dengan keluarga lillahi taala. Allahumma hadza bika lil qurbani. kalau sudah yang meninggal Ustaz, Boleh, Bu. boleh. Boleh. Ya. Allahumma hadza minka lil qurbani. Mana lebih afdol, kita yang berkorban atau anak dulu? Kita lah, Bu. Itulah yang mau Tapi kita tahu Farah udah gitu. Ganti anak ganti ya. Boleh. Tapi yang mencari nafkah kan ibu. Tetap ibu sebetulnya. Ya. Tapi niatkan tadi, maka doa tadi jangan lupa. Allahumma hadza minka lil qurbani, nama ibu dan keluargaku dan anakku. Kalau anak yang dibawa rumah, kalau kita korbankan boleh nggak? Udah akikah nggak, Bu? Gak usah, ibu aja lah. Ibu aja lah. Iya kan ibu? Dan ini dulunya ada Ustaz. Ya. Tanya, ini kalau Ustaz kan, itu masalah agak terlalu. Kita kalau misal jalan meskipun apapun jangan emosi. Membangkit. Si panas saja gitu Ustaz. Doanya. Doanya. Iya. Ini kan ada terlalu Ustaz. Ya kan? Memarah, Iyalah. emosi aja. Yang jelas Sayyidul Istighfar itu baca selalu, ya kan Bu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya kan baca itu sampai habis. Batu setiap habis sholat tuh bacalah haula wala quwata illa billah. Cari daya dan upaya Allah. Hapuskanlah sifat yang tak baik dalam diriku. Makanya kata guru Mustafawiyah Haji Nurdin, setiap kamu selesai sholat itu minimal 7 kali bacalah la haula wala quwata illa billah. Ada daya dan upaya Allah, itu semua ada kekuatanmu ya Allah. Ya, makanya mulai hari ini Bu, ya pasanglah wirid kita, wirid dalam seharian kita lah. Setiap selesai sholat tu bacalah la haula wala quwata illa billah minimal 7 kali. Minimal 7 kali. Iya, apabila julitan ya kan. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya Allah. Aku ini banyak. Nggak bisa menghapuskan rasa dendamku. Nggak bisa menghapuskan rasa bangkit kesalahan orang lain. Aku ini gak ada daya ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Paling tidak rumusnya itu. Paling tidak rumusnya setiap habis sholat tu wiridkanlah. Baik sholat sunat tu apa salahnya? Baru la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Hanya 3 menitnya Bu, 7 kali itu. Kan kita sudah berzikir berjamaah misalnya. Ya, duduklah sebentar awak. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Makanya takbir ketika sholat itu kan hebat. Takbir pertama baca iftitah ya kan Bu. Takbir kedua baca apa kita ketika sholat?
takbir kedua sholat Idul Adha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la. Setiap takbir itu nggak ada daya. Masya Allah. Itu aja kan kita ambil. Kenapa lah mesti rakaat pertama tuh iftitah, takbir pertama, takbir kedua. Subhanallah. Masya Allah. Kita punya anak Ustaz, kita rumah tangga. Tapi semasa itu dia belum kita Kekakalan dulu. Jadi dia udah rumah tangga, tapi dia mau berkurban. Oh itu nggak apa-apa. Itu hadiah berkurban. Kurbannya sah. Karena dia sudah mencari. Jadi hasil carinya hasil sendiri. Kita pula sudah lepas bu. Akikah kita itu kan batasnya sampai sebelum mumayyiz. Ya, dibilangkanlah sebelum mumayyiz kita bilang. Sebelum bermimpi kalau laki-laki. Sebetulnya malah 7 hari, gak bisa 7 hari 14 hari, gak bisa 14 hari 21 hari, gak bisa 21 hari 40 hari habis. Kalau lagi ambil panjangnya sampai sebelum mumayyiz, sebelum bermimpi. Ya, baliklah itu. Berakallah dia. Ya. Arisan itu berbeda pendapat ulama. Tidak namanya sirkah ataupun goror, dengan goror bisa dikeluarkan goror. Tapi kan dia tak berbunga. Dia kan tak berbunga. Berarti kan tidak dihukumkan kepada haram. Nah, itu kan undian. Makanya buat akad. Ada akadnya. Artinya akadnya apabila meninggal dia tidak ditagih lagi, dihapuslah hutangnya. Itu kan akad dalam arisan. Sama dengan koperasi. Koperasi kan ada akad. Ya makanya kan ketika arisan kita nih lah misalnya arisan yang ini kan itu ya kan Bu, ada akad dibuat ibu-ibu arisan kita ini apabila nanti ibu meninggal maka ini tidak diganti oleh ahli waris, dianggap dihapus untuk ibu itu kan itu kan iya itu boleh kalau dianggap kalau akadnya ibu menang ibu-ibu kalau nanti arisan ini ibu yang meninggal maka arisan ini wajib diganti oleh ahli waris. Ada tak akadnya? Maka buat akadnya Bu. 50.000 aja. Artinya ada akad ya kan Bu? Supaya tidak tergolong riba atau apa mudah. Kita aja Bu mengkredit kereta bisa riba. Kredit kereta itu riba ya. Tapi bisa tidak riba kalau kita memenuhi akad. Mana akadnya? Ibu hari ini mengkredit kereta tanggal 7. Ibu akan membayar bulan muka tanggal 7. Tanggal 7 ke tanggal 7 kan memang sudah diangkatkan 600.000 sebulan misalnya kereta. Tapi lewat 1 hari bertambah nggak denda? Itulah yang adha'afan mudha'afah berlipat ganda. Sudah lewat akad.
Baru aja. Ustaz ini kalau kita mengangsur emas itu boleh nggak Ustaz? Ya. Ada akad. Kita mengangsur emas di BSI, Mas Antam. Akadnya ada kan? Itu kan nggak naik, sudah kita janji. Itu dulu kan itu 1 bulan 1.300.000, ya kan Bu? Kalau mau 13 juta sekarang 10 gram di Mas Antam, ya kan Bu? Itu kan ada akad 2 tahun, 1 bulan cuma 525.000 selama 2 tahun, dan tak akan menaik dan tak akan turun karena ada akad. Kita kan sama kawan sama apa gitu kan nggak ada akad, tapi lihat pembayarannya kadang-kadang lewat tanggal, kadang-kadang lewat bulan, kayak mana gitu Ustaz? Nggak boleh. Yang mana? Saya yang bersalah atau yang mengangsur? Sama-sama. Tapi diminta saya Ustaz. Ya sama-sama lah. Kenapa boleh tak berat akad? Sama-sama riba. Sama-sama riba. Nggak ada istilah alih-alih. Kenapa? Nggak ada akad. Kita mengkredit 200 juta ke bank karena ada akad, Bu. Tapi kita bilang setiap tanggal segini diambil, tanggal segitu dia bayar. Tapi dia lewat-lewat aja Ustaz. Ibu bungakan. Hah? Ibu bungakan. Enggak. Kalau ya ada persennya waktu awal. Ya sama itu. Ah, Ya tapi akadnya dibuat lah. Kalau dari persen sekian awal itu kan sampai berakhir angsuran kan itu nggak riba. enggak ditambah-tambah sedikit. Iya, sampai akhirnya yang nggak riba lah. Tapi akad dulu tetaplah melakukan akad. Kadang-kadang bayarnya Ustaz, jadi kita kan Ya, kalau dia berdapat dia yang berutang, Bu. Dia nanti akan berhubungan sama ibu. Ya, Ibu Muflis. Ini Ustaz, Ya. kita punya sahabat kita punya usaha. Kita titik modal pada ini. Iya, Jadi setiap bulan kita menerima fee. keuntungan. Ya, itu apa? Kenapa kan? Enggak lah, karena itu kan memang modal usaha. Dan akad itu kan sudah dilakukan. Karena ada akad, kita kasih usahanya 50 juta modal. Setiap bulan kamu saya kasih 1 juta dari keuntungan modal yang ditanam. Maka itu ada akad namanya. Jadi gini Ustaz, keuntungannya kan fluktuatif. Iyalah, tergantung usaha namanya. Tergantung usaha maju dan mundurnya. Bisa saja modal kita terbenam, tak ada untung. Kan setelah itu kan ada akadnya. Saya tanam modal keuntungan relatif, itu kan akad. Ada akad. Jadi yang nggak ada akad, yang lewat akad itu sering kita mengkredit kereta. Itu atau akad mutu apa? Mana lagi kita mengambil pinjaman ke bank. Pinjaman ke bank itu kalau kita lewat tanggal, dia kan naik denda. Iya, naik dia 2.500, 5.000 kita Bu. Itulah riba itu. Atau afan mutu apa? Berlipat-lipat ganda. Jadi makanya ketika kita mengkredit kereta, kalau jatuh tanggal 7 aja lah bayar, supaya jangan naik 2.500 lagi. Makanya sekarang ini antara syariah dan konvensional sama ini. Beda nama. Kenapa? Karena ada akad dua-dua. Bank konvensional, ya kan Bu? BRI syariah, BNI syariah, kan itu. Bank Sumur syariah, syariahnya ini beda. Nah, padahal itu ada akad. Ketika kita lewat tanggal pembayaran kredit kita itu kan naik 5.000 dendanya, 10.000 dendanya, 2.500 dendanya. Besok naik lagi. Itulah mutu apa berlipat ganda. Nah, itu kita makan juga. Maka banyaklah taubat tadi, maka bacalah la haula wala quwata illa billah. Sempatkanlah diri paling tidak minimal 7 kali setiap selesai sholat itu bacalah la haula wala quwata illa billah. Itulah hikmah ketika takbir pertama sampai 7 sholat Idul Fitri Idul Adha itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah azim. Allahu akbar lagi kan itu sampai 7 kali rakaat pertama. Rakaat kedua gitu juga kita baca. Enggak ada daya, Maha Suci Allah sudah. Enggak ada. Nah, itulah hebatnya la haula wala quwata. Supaya apa dosa dendam kita bangkit itu enggak ada lagi. Ya kan Bu? Ya, lunak hati. anak kita mau balik kita boleh lah kata kita. Ya,
Boleh, tapi kalau sudah diberikan yang sama kita duitnya, bukan niat anaknya untuk kurban. Iya, asalnya kan gini. Kan gini Bu, ini kurban mama nggak boleh. Enggak, saya masih sama ini, ada sama kita. Iyalah, ini kurban mama, duitnya dari dia nggak boleh. Tapi hadiah dulu, ini duit mama. Nah, besoknya, mama kan punya duit, kurbanlah mama yang aku kasih semalam. Beda dia kan? Ya boleh. Jadi kasihkan kalau dia tahu uangnya sama yang sama ini. Kata mak nih, tadi mak yang bawa, duitnya sudah kasih minus. Panitia kurban. Iya, itu kurban anak, bukan kurban kita. Iya, tapi kan dia yang mendaftarkan. Mama udah buat pedagang. Dari mana sumbernya? Kasih dulu duit sama mama, bukan mama yang mendaftarkan kan? Kan bukan mama yang mendaftar, anaknya. Harusnya apa? Duit itu kasih dulu mamanya. Barulah harta itu milik. Ini kan dibilangnya, mama kurban ini, mana ada duitku? Udah kan di sana, katanya. Nah, itu kan bukan duit dia. Ya, ijab kabulkanlah. Gak usah dah, berijab kabulkanlah. Mama udah aku kasih duit. Nah, ijab kabulkanlah. Itu yang berat tuh. Itu yang pahala supaya besar tuh. Nah, ijab kabulkan. Anaknya ijab kabulkan. Udah aku kasih harta mama sama mama. Baru mama ya pergi dari sana. Ini itu maka akulah yang berkurban. Sebelum dipotong hewan kurban itu ijab kabulkan sama anak dan kakak mengijab kabulkan sama panitia kurban. Itu yang harus dilakukan. Itu hukumannya. Anak dulu mengijab kabulkan mama sudah kasih duit. Dan kakak pergi ke panitia kurban. Aku udah dikasih anak duit untuk kurban, maka aku berkurbanlah tahun ini pada panitia karena itu sudah panitia. Sudah harus dilakukan, membersihkan harta. Ya kan? Seharusnya memang iya. Memang haruslah pulang. Ada. Ada. Uang suami, uang istri. Uang istri. Iya. Ya, bukan ini supaya ada humornya. Uang suami, uang istri, bukan uang suami. Jadi nggak perlu minta izin, gitu loh. Ibu dapat duit dari mana? Ibu campur adukan nggak sama suami? Yang mengizinkan ibu kerja siapa? Ada hak suami untuk melarang istri bekerja. Kenapa? Ibu diserahkan oleh ayah ibu kepada suami. Paham bu? Ya. Tapi itu contohnya diplomasi ya kan kak? Suami boleh minta, tapi jangan utang. Pinjamlah duitmu dulu, harus balikan.
Harus balikkan. Harus balikkan. Namanya kan bilang hutang. Namanya minjam. Minta enggak lah, beda. Itu bahasa hukum tuh. Bahasa bibir nih hukum. Makanya kita bilang selamatul insan bil lisan itu. Selamatnya manusia itu karena ucapannya, karena lidahnya. Kenapa lidah kita ini hukum? Perkataan kita ini hukum. Bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Nah, jadi kalau tadi pula tak dicampurkan penghasilan ibu, ada uangku dan penghasilanku untuk kurban, silakan. Tapi kalau sisa-sisa belanjanya pulang, gara-gara tomat ibu beli pula pagi 8.000, sore pula bisa 7.000, yang 1.000 untuk kurban tahun depan, ya permisi dong. Karena makanan tomat yang dibeli berkurang kan itu. Ustaz mau nanya Ustaz. Iya. Kan mama saya kan kedua, ya kan? Dia mau kurban, dia kan wajib kabulnya dia lebih kurang nggak ngerti lah, ya kan? Tapi yang itu kabulkannya anaknya bisa nggak? Ya diajari lah ibu itu. Ya diajari bu. Pikunnya kan hanya pikun syar'i atau hanya pikun sementara. Dia udah payah loh. Ya tapi kalau diikutinya masih bisa kan? Karena payah. Ya kan pelan-pelan lah. Anaknya aja udah nggak tanda bisa namanya. Ya tapi pelan-pelan saat 5 menit 3 menit masih bisa dia mengerti. Ya kadang nggak ini juga, kadang nggak nyambung, kadang Ya. payah. Kalau sudah syar'i ya nggak boleh lah. Tapi kalau nggak syar'i, tadi tanya dulu tadi, ada nggak 3 menit dia bisa menyambung dengan cerita kita? Karena tidak. Kalau nggak sudah syar'i namanya, sudah memang wujud syar'i, wujud yang tidak bisa kembali lagi. Ya nggak apa, dan tak perlu dia bu, dan tak ada hukum sama dia yang sudah wujud syar'i. Itu yang mengambil. Nggak lagi perlu kabul, kenapa? Sudah tidak ada hukum. Mana itu sholatnya saja pun nggak ada Ya, hukum. sholat aja pun dia udah nggak. Udah syar'i, nggak ada hukum. Tanda lagi. Kurban pun nggak ada lagi, karena udah sujud syar'i. Mau ada itu sujud syar'i apa enggak? Kalau masih bisa pulang, mak bisa ngikuti ucapanku, belum wujud. Nah, tapi kalau udah apa kali? Baik bu, udah lewat ya, makin mantap, ya kan? Iya. Sebenarnya memang masa-masa yang mau bacakan sendiri. Iya, artinya memang harus kita gugah karena hukum ini sekarang ini berkembang. Jadi bagaimana hukum fikih yang berkembang ini kita ikuti dengan ke zaman ini. Jangan sampai kita ditaklid, ikut-ikutan. Oh, hukumnya begini, hukumnya begini. Bahkan ada sekarang ini ada tirqah. Nah, tirqah itu ketika ya suami istri atau apa, itu ada 1/8 dari apanya. Banyak lagi. Nantilah kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalau yang sudah tiada ya Allah, lapangkan kubur mereka, terima amal ibadah mereka ya Allah. Kalau yang masih hidup ya Allah, berikan keberkahan umur, kasih sayangmu kepada mereka ya mujibas sa'idin. Allahumma ya Allah, di bulan baik ini ya Allah, bulan Dzulhijjah ini ya Allah, kami menadahkan tangan ya Allah. Ampunilah khilaf dan kesalahan kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, berikan kesehatan kepada kami ya Allah, agar kami bisa mengerjakan puasa tarwiyah dan arafah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, apabila tahun ini kami berkurban ya Allah, terimalah kurban kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, hindarkan kami dari sifat yang tak baik ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, tadi kami membacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Mau'izatain, tahtim dan tahlil ya Allah.
Terimalah bacaan kami Allah. Kalaupun ada nilai pahalanya Allah, kami hadiahkan kepada kedua orang tua kami Allah, kepada kaum muslimin dan muslimat ya Allah, kepada niat ahli bait ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina wa barik lana ila siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.